Hai, ketemu lagi bersama aku Nabil. Kali ini aku lagi ada di Cologne, Jermani. Ketemu sama Miss Cologne. Ini ibu lurahnya Cologne ya. Kalau kemarin aku ngobrol-ngobrol sama ibu lurahnya Helsinki, Berlin. Sorry. Ini ibu lurahnya Cologne. Apa kabar Bu? Baik. Tunggu, batuknya gimana ya? Ini Nabil senang kalau bisa ketemu kamu di sini, Bil. Terakhir kita ketemu kapan ya waktu itu? Tahun mungkin 2017 ya? 3 tahun yang lalu ya. Pas Gay Pride. Iya, aku sempat terkesima loh pemirsa sama Nabil ini. Lihat kan tampilannya aja gitu kan. Banyak bulu-bulu gitu ya. Ternyata sesama gadis sampul. Iya, gadis sama. Ya, jadi aku mau ditanyain apa nih? Nggak ditanyain sih, sebenarnya temanya pengennya ngobrol-ngobrol santai aja biar mengalir apa adanya. Biar lebih seru. Kalau ditanyain kan harus pakai konteks. Oke. Ini kamu jawab gitu kan. Mau nanya aja, kamu udah berapa lama di Jerman? Aku hampir 7 tahun. Jadi nanti bulan September itu aku 7 tahun pas. Berarti 7 tahun yang lalu pas aku kesini belum pindah di sini ya? Belum. Saya masih tergolong anak baru. Tapi sudah debut karirnya sudah melampaui anak-anak lama Karir apa coba? Karir dinan, maksudnya bebanciannya. Ya iya ngojeng kan aku tuh lahir udah jadi udah ngondek. Ibaratnya pelar ceprot itu udah nari-nari gitu kan. Yang lain kan nangis, aku udah nyanyi, udah ngondek, udah ngedraktin. Aduh. Oh, berarti kamu dandan juga kadang-kadang. Bukan kadang-kadang sih sebenarnya. Setiap saat. Sekarang aja dia lagi jadi laki, guys. Kalau dia dandan, cantik banget. Ya gimana ya, guys? Soalnya kan jiwa dandan itu selalu meronta-meronta di dalam baju laki-laki aku. Jadi begitu ada kesempatan untuk dandan, ya udahlah, ya dipergunakan aja, kayak begitu. Betah nggak tinggal di Jerman? Betah banget, betah banget. Jadi aku ngerasanya betah banget. Jadi aku bisa jadi diriku sendiri gitu ya. Iya sih ya, di sini kita lebih bebas ya. Lebih bebas, bisa berekspresi. Orangnya open minded gitu ya di sini ya. Orangnya open minded. Untuk urusan kerjaan aja mereka open minded gitu loh. Dan lebih profesional ya. Jadi kalau mau dihubungkan sama urusan kerjaan, jadi sebenarnya kerjaan itu nggak ada hubungannya sama genre seksnya atau gender seksnya. Jadi kalau selagi dia kerjaannya bagus, why not gitu loh. Iya benar, karena di Eropa mereka nggak ngelihat jenis kelamin kita, nggak ngelihat penampilan kita, nggak ngelihat kita LGBT atau bukan, nggak. Pokoknya kamu mampu melakukan pekerjaan itu, ya mereka bakal hire kita gitu ya. Jadi kebetulan pekerjaanku itu ya memang pekerjaan sebagai apa, terangin dong. Saya jadi hamba udara, Mbak. Pramugari, guys. Pramugaria. Kerja di Jerman ya? Eurowings. Oh, Eurowings. Maaf, diedit ya nanti. Nggak boleh disebutkan namanya. Oh, nggak boleh gitu. Oh ya, nanti aku potong. Tapi nggak apa-apa deh, sebutin aja. Lumayan lah buat promosi perusahaan gue ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang kayak kita ini kan sebenarnya lebih luas ya. Jadi lebih ke ke customer oriented. Jadi mungkin mereka lebih membutuhkan orang-orang yang luas, laki-laki yang gemulai, guys. Sering lihat kan pramugara yang rata-rata nggak semua, tapi ya rata-rata emang gay kalau yang jadi pramugara ya. Iya sih. Iya kan rata-rata begitu memang. Iya, seperti itu. Jadi balik lagi ke kerjaan di sini di Jerman ya, nggak ada masalah untuk itu. Apalagi nih kita mau berapa? Kamu juga punya YouTube ya? Aku sebenarnya juga punya channel YouTube, cuman karena kadang kecapean ya guys, jadi aku
susah gitu, kamu tahu sendiri kan. Jadi proses ngeditnya, proses take-nya, terus memikirkan temanya apa, judulnya apa yang menarik. Emang iya sih, thumbnailnya juga gimana, ya kan. Emang jadi YouTuber nggak gampang sih. Tapi boleh nggak aku promosi di sini? Boleh, sebutin dong. Sebutin apa YouTube ya kamu. Guys, ya aku tuh sebenarnya jarang promo, aku sebenarnya jarang jual diri Jadi subscribe ya channel aku, namanya itu Ceritaku di Jerman, Erwin Chandra, itu ada aku di situ. Oh, Erwin Chandra itu nama laki kamu ya? Nama samaran itu Mbak. Nama perempuan apa? Warsilah. Oh, nama perempuannya Warsilah guys. Dia juga bikin TikTok yang dandan pakai kerudung lah, yang apalah gitu kan ya. Aku lihat TikTok kamu seru loh. Jadi sebenarnya kan itu adalah meluapkan. Jadi sebenarnya meluapkan emosi siapa sebenarnya aku, bagaimana aku bereaksi dengan dunia internet, terus gimana aku bereaksi dengan publikum. Jadi kadang-kadang aku itu pengen menunjukkan ke orang bahwa sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu ya sebenarnya kayak begini. Jadi lebih kenyataan hidup seperti itu gitu ya. Iya, jadi ya seperti itulah kenyataan hidup, dan kita berdua sekarang begini dipertemukan karena internet. Karena itu Enggak, maksudnya ya kayak karena aku kan main ke Jerman, terus kenal ini kenal itu, pas ikutan Gay Pride ketemu dia pertama kali gitu. Ya benar lah, jadi gimana, jadi kita nambah teman gitu ya. Tapi by the way, kamu tuh menginspirasi banyak orang loh. Kalau menurut aku sendiri juga terinspirasi dari kamu gitu loh. Ngapain? Dalam hal apa? Dalam hal gitu kan, kamu lebih outing, terus style kamu itu lebih apa namanya, lebih jujur, lebih menjadi dirimu sendiri. Dan mungkin aku sekarang itu masih dalam fase yang lagi kemana arahku nih, belajar gitu ya. Jadi apakah aku harus melewati ke genre, harus cross gender, atau aku harus bagaimana kayak begitu. Jadi aku tuh belajar dari lingkungan sekitar gitu. Sebenarnya kalau menurutku nomor satu kalau kita mau bahagia ya kita harus menerima diri kita sendiri. Kan aku ya jujur, aku udah banyak pengalaman kan pasti di masa laluku, kayak aku mencoba begini, mencoba seperti ini, mencoba seperti itu. Keluarga aku pengen aku untuk jadi hetero, yang akhirnya aku tersiksa banget, nggak bisa. Jadi sudah, akhirnya aku biarkan aku jalani hidup yang seperti aku mau, yang cocok untukku, yang buat aku bahagia. Setelah kita bisa menerima siapa diri kita, pasti kesananya bakal lebih bahagia. Ya walaupun fisikku jujur laki banget fisikku. Sampai ada yang di YouTube bilang katanya, oh badan muscle, six pack, muka laki, muka kayak top, tapi ngondek abis, bodo amat, I don't fucking care. Tapi kan kayak begini kan banyak juga apa namanya orang yang suka gitu loh. Jadi kadang ada yang enggak. Ada yang enggak semua loh. Ya kan. Yang menghujat juga banyak di YouTube, tapi gua hapus aja lah. Ya udah, apa berarti kan sebenarnya orang yang nggak suka itu mereka punya masalah mereka sendiri. Iya. It's not our problem. Atau mungkin ada yang iri ya, karena mereka nggak bisa menjadi diri mereka sendiri, lihat orang lain yang bisa jadi diri sendiri, mereka jadi iri, akhirnya menghujat orang lain. Sebenarnya nggak bagus menghujat orang. Kalau kayak misalnya aku nonton acara apa, terus gue nggak setuju, nggak suka sama orang itu, lebih baik aku pendam daripada aku menghujat orang itu, karena menurutku kita nggak mengerti kisah hidup orang itu bisa seperti itu, ya kan? Setiap orang punya kisah masing-masing. Benar. Proses hidup. Pengalaman hidup lain-lain, nasib orang beda-beda. Orang bisa misalnya kayak ada orang yang jadi transgender. Menurut kita mungkin, kok nggak cocok banget jadi transgender. Tapi dia bahagia seperti itu. Itu bukan hak kita dong menghakimin orang itu. Dia bahagia, jalani hidupnya. Kan? Misalnya, muka kamu terlalu laki untuk jadi transgender. Nggak bisa dong. Dia kepengen seperti itu badan dia, itu hak dia. Biarin dia jadi seperti itu, ya kan? Ya, kalau menurut itu bakal lebih unik gitu loh. Jadi nggak semuanya
transgender atau laki-laki dan perempuan harus cantik, fisiknya perempuan, badannya perempuan. Gue bayangin kalau misalkan kayak kamu diciptakan lahirnya udah maco, terus tiba-tiba yang harus betul-betul feminin banget, gimana merubahnya untuk fisik itu kan ya susah, butuh proses. Jadi menurutku menjadi lebih sendiri, jadi diri sendiri itu lebih oke ya. Udahlah be yourself gitu aja. Dari pengalaman hidup aku juga akhirnya semuanya kan butuh proses. Jadi proses itu panjang. Ketika aku dulu pernah untuk menjadi seperti orang lain, kebanyakan di Indonesia yang cowok itu harus menikah sama perempuan. Aku coba. Bener. Terus waktu itu dari aku berasal harus ngumpulin duit berapa juta untuk uang naik, uang mahar. Oh iya. Itu kan susah. Gitu loh. Jadi kamu sempat ambil menikah? Aku punya pacar dulu, karena aku pengen mewujudkan cita-cita demi keluarga kayak begitu. Terus akhirnya gagal karena aku nggak bisa. Terus akhirnya juga tetap aja targetku waktu itu umur 25 mau menikah dengan perempuan, ternyata beda etnik, yang orang tuanya dia pengennya etnik yang sama kayak begitu. Terus aku mencoba lagi sama perempuan, ternyata aku diporotin habis. Jadi terus masa mbaknya cantik-cantik diporotin perempuan sih? Ember, seharusnya gue yang morotin orang ya. Makanya aku berubah aliran. Berubah jadi perempuan ya. Kalau kita jadi perempuan kita yang morotin laki gitu jadi, ya. Jadi gue yang morotin mereka laki-laki itu ya kan. Kebalik ya guys. Ember. Kalau di Eropa kita eksotik guys, jadi bule-bule suka lihatnya, kulit kita coklat, rambut hitam, bule kan suka. Terus mata coklat, terus kita itu kan feminim, lembut. Banyak feminim ya, kalau aku kan bukan, aku kan manly. Bercanda loh guys. Top lady. Promosi lagi. Tapi lady. Maaf guys, aku lepas sanggulku ini. Nah, kan cantik begitu. Style Khatulistiwa. Jadi sesama YouTuber sebenarnya itu tujuan aku tuh sebenarnya kita sebenarnya ingin menginspirasi ya. Iya. Jadi kita senang kalau misalnya ada orang di YouTube, oh terima kasih Kak. Oh karena aku nonton YouTube Kakak, akhirnya aku jadi nggak ketipu, aku tahu gitu misalnya, oh di Eropa seperti ini, atau misalnya kayak kemarin aku bikin YouTube tentang tips cara berhati-hati ke scammer gitu ya. Itu kan bermanfaat buat orang-orang. Iya Kak, bener ini ada orang chatting sama aku, udah bikin ini, gue bilang oh jangan, langsung kamu blok, itu dia scammer. Kan menolong orang judulnya, orang yang hampir ketipu jutaan rupiah, akhirnya karena lihat YouTubeku dia nggak jadi ketipu. Dan mungkin juga inspirasi yang lain. Ya sama ini mereka nggak bisa outing, terus gimana outing sama keluarga. Dan yang penting sebenarnya kita harus berani untuk menjalani hidup kita. Jadi waktu aku pernah jujur sama ibuku. Begitu aku jujur kalau aku menikah, jangan harapin aku menikah lagi sama perempuan, karena aku sudah menikah sama laki-laki. Ibuku bilang menjijikkan. Wow, gitu kan. Jadi aku sempat pasti sedih banget lah, karena orang tua kita sendiri bilang seperti itu, pasti pasti menyakitkan banget. Aku aja merasakan dulu seperti itu pas kami ke keluarga. Iya. Ibuku awalnya nggak setuju banget aku disamperin di Jakarta. Aku masih di Jakarta loh. Diambil semua barangku, harus pulang ke Jawa, terus sembuh, bla. Tapi lama-lama ya ibuku menerima, makanya aku lari ke Eropa ya, karena biar menjadi diriku sendiri. Jadi sebenarnya Eropa atau tempat di mana saja itu sebenarnya pelarian kita ya, Bill. Soalnya nggak mungkin kita hidup wajar gitu di Indonesia. Aku juga dulu pernah punya pacar cowok, kayak begitu, dan endingnya pasti ditinggal menikah. Ya itu bener. Endingnya gay-gay di Indonesia ditinggal nikah sama pacarnya. Dan pacarnya itu sampai sekarang mungkin hidup dengan kebohongan, membohongi istrinya, nggak jujur sama istrinya, nggak jujur sama anaknya. Kasihan kan. Kalau buat aku perempuan itu kayak ibu ya, ibu, kakak perempuan. Terus jadi sebenarnya bukan lihat gendernya lagi, tapi aku lebih ke yang jangan menyakiti orang lain. Iya benar.
kamu bayangin dong, berapa banyak orang yang menikah dengan perempuan, tiba-tiba perempuannya tahu lakinya ternyata suka sama laki. Iya. Kan jadi kayaknya oh berarti selama ini dia sama aku kalau main kurang nafsu berarti karena dia gay atau gimana, kan kasihan perempuannya. Seharusnya wanita itu bahagia bisa menikah dengan laki-laki lain yang bisa membahagiakan dia lahir dan batin. Bukan menikah dengan kepura-puraan, menikah dengan seorang gay hanya untuk menutupi status gay itu kan nggak adil. Coba kalau itu yang terjadi ke saudara perempuan kita yang menikah sama gay, kita sakit hati kan pasti. Aduh kasihan adik perempuanku misalnya atau kakak perempuanku cuma dijadikan bahan tameng biar orang ini nggak malu di depan masyarakat. Itu kan nggak adil. Iya, nggak adil semua orang, karena pada dasarnya menikah itu kan harus bahagia sama-sama. Iya, menikah itu benar-benar ibaratnya gimana ya, komitmen kita setuju untuk hidup bersama sampai selamanya kalau bisa ya kan. Bukan untuk satu malam tapi beribu-ribu malam guys. Banyak cinta satu malam, oh indahnya. Jadi kalau misalnya kalau menikah berpura-pura ya kasihan banget sih, hidup sekali kok berpura-pura. Iya kan? Dan begitu kita menikah itu kita juga menikah dengan keluarga mereka. Jadi bayangin berapa orang yang bakal kita sakiti. Berapa orang benar. Berapa keluarga ya. Sekeluarga mungkin kalau kalian punya nama baik, nyampe lah ya kemana-mana gitu kan, kasian banget anaknya ini, kasian banget, semuanya malu. Ya. Terus berarti waktu kamu menikah itu ada kendala kesusahan nggak dalam hal surat-surat, pala-pala di sini gitu? Kesusahan yang banget itu sebenarnya enggak, cuman prosesnya lumayan lama. Karena waktu itu aku sambil kerja harus cari tempat waktu yang tepat juga. Susahnya adalah waktu itu kita dicari untuk surat lajang gitu ya. Oh iya, single letter. Jadi di sini juga banyak yang nanya aku dari YouTube segala macam. Kak, susah nggak sih? Sebenarnya susah iya, tapi jangan takut untuk menjalani. Jalanin aja, mungkin prosesnya itu bakal beda. Kalau aku dulu prosesnya lumayan gampang. Sekarang lebih susah lagi, Bo. Sekarang lebih susah lagi. Udah banyak orang asing yang datang ke Eropa, jadi pemerintah Eropanya pasti bikin peraturan semakin ketat lagi. Jadi dulu udah ketat, sekarang lebih ketat lagi. Jadi tapi ya nggak ada suatu hal yang nggak mungkin. Kalau kita tetap berusaha pasti bisa lah. Kita nunjukin ke mereka, ke pemerintah sini kalau kita niat bener gitu, nggak pura-pura gitu. Untuk proses kalau dokumen untuk nikah itu, jadi jangan takut untuk menjalani. Pasti karena setiap problem itu pasti ada solusi. Kalau dulu kan waktu datang ke KUA harus lajang kan harus ke KUA ya. Oh, ke KUA bukan ke kelurahan. Aku dulu kelurahan. Kelurahan masih RT RW terus ke kelurahan kalau zamanku dulu. Setelah kelurahan udah aku bawa suratnya, aku legalisir di kedutaan Indonesia di Finland. Kalau gitu. Jerman beda ya. Beda. Jadi aku dulu itu kalau minta surat lajangnya itu kan surat keterangan dari kelurahan ya kayak begitu ya, kantor desa segala macam, untuk apa surat itu dikeluarkan. Jadi untuk keperluan untuk jadi surat lajang untuk menikah. Jadi aku KUA itu. Terus aku 2009 sih soalnya. Ya aku udah lumayan baru mungkin aturannya ya. Ya. Terus habis itu ya di KUA itu kan ditanya, kasih nasihat lah ya, jadinya masalah religius, latar belakang agama kita. Jadi lo emang nanyain pasangannya agamanya apa? Ditanyain apa? Lo bilang mau menikah sama perempuan apa lagi? Aku nggak menyebutin. Jadi pasangannya agamanya apa mas? Kayak gitu. Oh gitu. Dia gini, aku nanya gitu. Terus kamu bilang bule. Bule, ya aku bilang bule waktu itu. Cuman aku berusaha untuk tidak menyebutkan gender karena aku nggak mau berbohong gitu loh. Jadi maksudnya kalau nggak ditanya ya nggak usah. Terus kebetulan juga nggak ditanya juga namanya siapa. Oh, kalau ditanya nama langsung tahuan dong. Masa namanya tiba-tiba yang Handoko gitu ya.
Handoko, kok perempuan namanya Handoko? Iya, lagi kayak musim gitu. sekarang nama Handoko jadi nama cewek. Kayak begitu. Terus habis itu ke sini lagi KBRI nggak perlu? Enggak. Oh langsung? Enggak. Karena Jadi, udah ke kedutaan segala legalisasi Heeh. kedutaan ya? ya kedutaan Jakarta, Kedutaan Jerman di Jakarta. Jerman di Jakarta. Terus habis itu sempat salah waktu itu, sebenarnya undangannya menikah. Kenapa undangannya cuman untuk visit Holiday. kayak Oh holiday. iya. Akhirnya balik. Untung udah modern sama internet segala macam ya. Akhirnya dikirim lagi. Itu yang lama mondar mandir. Waktu itu aku domisili di Bali. Jadi mondar mandirnya itu uangnya habis berapa buat Iya betul. hilangkan. Terus waktu itu juga kita harus punya sertifikat bahasa Jerman. Oh, karena kamu harus ada basic bahasa Jerman gitu ya. Harus basic bahasa Jerman, setidaknya ditakutkan nanti kita tersesat di di airport. Kan bisa nanya-nanya mau kemana gitu aja kan. Kalau bahasa Inggris juga bisa. Iya. Ribet di Jerman ya. Jerman Belanda emang sebelum kita pindah kita harus ada basic bahasa A2 atau berapa gitu ya buat A1 deh. A1 ya. A1. Ada basic lah. Kalau Finland enggak, karena ya siapa yang mau belajar bahasa Finland enggak terkenal. Berarti kalian kalau mau cari jodoh ke Finland aja kayaknya lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena orang asingnya juga masih sedikit. Terus penduduknya kan juga cuma 5,5 juta. Oke. Kalau orang Finland gimana? Orangnya kayak Jerman gitu, straight kayak. Enggak terlalu strict kayak orang Jerman, tapi tertib. Cuma orangnya lebih dingin. Orang Eropa Utara itu lebih dingin. Oh iya. Enggak lebih hangat, enggak terus mendadak ngobrol sama orang di jalan. Tapi kalau kamu tanya pasti mereka jawab baik. Jadi dari kitanya aja, karena kita orang yang datang dari hangat, kita lebih harus bisa menghangatkan. Ember, dingin banget tuh. Ya aku suka loh cowok-cowok cool gitu, dingin gitu. Kan aku orangnya kan meletup-letup gitu ya. Ya. Ini bulu mata usianya sudah 100 tahun, Bu. Copot pakai gitu ya. Iyalah, gak apa-apa. Penting bisa. Apa? Baru besar ya bulu mata ini. Juga jadi gay itu jangan minder.
Oh iya, harus pede ya. Kita percaya dirinya, G itu di apa namanya, dianugerahin. Aku percaya dianugerahin sama Tuhan dengan sejuta talent. Orang yang nggak bisa melakukan itu, kayak bisa. Iya. Laki-laki kalau ada kerusakan genteng bisa panjat toh. Masa ya toh? Iya. Yang biasa dilakukan sama perempuan kita bisa. Kalau gua nggak bisa manjat sih, karena aku perempuan. Lah, ceplos. Dipanjat. Iya. Kayak begitu. Jadi jangan minder, jangan apa, pokok lakukan aja. Kalau mau melakukan hal sesuatu yang kamu harus dirasa suka gitu, jangan ada ketakutan. Apalagi kalau kita gagal kan nothing tulus gitu. Jadi nggak ada kehilangan apa-apa. Iya, benar. Terus kalau aku sendiri sih lebih ke yang mungkin image gay itu selama ini kan buruk ya. Iya, pedofil, anggapnya perkosa anak, apalagi enggak loh. Pedofil itu lain. Hetero juga banyak yang pedofil. Iya. Kalau gay bukan pedofil, kita cuma kelainan beda nafsu seksnya. Kalau hetero kan nafsunya laki sama perempuan. Kalau gay laki sama laki atau perempuan sama perempuan gitu ya kan bedanya. Tapi kita hidup seperti orang pada umumnya, kita butuh makan, kita hidup normal, terus enggak tiap saat di otak kita cuma seks mau sama orang lain atau mau merusak orang. Enggak lah, itu ada sebagian orang yang nggak bener. Hetero juga yang nggak bener banyak, yang berkosa apa, sama aja. Ya, iya. kan? Terus kalau di negara kita, kalau di Indonesia ya, semua kesalahan itu, kalau misalkan dia melakukan kesalahan itu bakal di blow up langsung. Besar banget. Wih, beritanya. Itu menjadi poinnya. Jadi kalau hetero melakukan biasa aja, jadi itu suatu hal yang wajar. Tapi sebenarnya itu kan dosa orangnya, bukan dosa kelainan, perbedaan nafsu seksnya. Jadi nggak bisa ngomong kalau gay itu udah bukan kelainan jenis lagi. Kelainan nafsu seks itu udah bukan kalau di Eropa. Kalau di Indonesia orang nyebut gay kan sakit. Kita sendiri yang gay di Indonesia nyebut gay aja itu sakit nggak? Berarti kita menyebut diri kita sesama gay itu sakit, kan aneh. Sebenarnya nggak boleh itu. Iya. Terus kalau menurut aku, jadi beberapa ada pengalaman ya, nggak, kalau gay itu katanya menular kayak begitu kan. Mungkin ada beberapa studi, mungkin katanya ada, tapi menurutku aku itu punya teman-teman itu straight friends, kita mereka hetero segala macam, dan aku pun itu mengenal mereka itu bukannya sekedar 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun teman sekolah SMA. Aku tuh mencoba untuk menggoda mereka, tapi nggak berhasil karena mereka memang benar-benar straight. Iya, karena mereka straight. Kalau emang udah nafsunya sama perempuan ya sama perempuan aja guys, nggak akan berubah terus nafsunya jadi sama laki-laki. Kalau aku dari kecil emang gimana ya, emang dari kecil udah merasa aku tuh berbeda dari yang lain. Mainnya udah bekel ya mbak? Bukan lagi main karet, bekel, udah jago. Terus apa lagi? Bongkar pasang, boneka-bonekaan, masak-masakan. Sampai kakakku bilang gini katanya, untung kamu gak jadi perempuan gedenya, waktu kecil kamu banci banget katanya. Aku juga dulu gitu. Jadi aku lebih suka gaulnya tuh sama anak perempuan. Karena jarang, kalau aku gaul sama anak laki-laki pasti aku dibully. Pulangnya pasti nangis. Iya, gue karena aku gede sih ya, selalu bergaul sama anak laki juga nggak masalah sebenarnya. Karena aku selalu paling tinggi, paling besar, jadi mereka takut lah kalau macam-macam. Walaupun ngondek tapi kan ini galak. Kalau gue mungil, ya badan gue ya kayak gini. Selalu langsing gitu ya mbak dari zaman dulu. Iya, dari zaman dulu ya kayak begini. Dia cantik loh kalau dandan guys. Nanti aku tunjukin videonya dia lagi dandan ya. Kalau emang lagi cantik. Iya, jadi ya seperti itulah. Jadi kalau sebenarnya memang sebenarnya kalau mau jujur aja, kadang aku tuh ngerasa aku kalau misalkan ke mall gitu ya, cari baju itu bakal susah banget. Aku mesti jalannya ke departemennya buat untuk perempuan. Oh iya. Jadi pertama ukuranku gak ada yang buat laki-laki, mereka pasti besar-besar, kecil. Besar, ya. Terus
apa namanya, yang perempuan itu celana kumulnya nomornya 28. Ketat-ketat maunya kamu. Iya, ketat-ketat yang bisa melihatkan gitu, kejenjangan kakiku gitu. Lekuk tubuhmu gitu ya. Gitu. Dulu kamu ketemu pacar ketemu suami, sekarang ketemu di mana? Dulu sebenarnya aku dikenalin sama mantan, gitu. Terus tuh guys, kalau punya teman minta dikenalin aku boleh, tapi jangan minta dikenalin aku ya guys. Udah banyak minta dikenalin aku, pusing banget. Aku juga kalau minta dikenalin aku pusing. Daripada kenalin aku buat kalian, mending aku garap sendiri ya kan. Jadi gitu, aku dikenalin mantan. Terus habis itu perjalanannya nggak lama loh, 3 minggu langsung ngajak nikah. Oh, sebentar doang ya? Yo, goyangannya oke banget. Oh. Jangan jorok ya guys. Iya, goyangannya apa? Aku tuh goyangan masaknya. Dia pinter masak, pinter bisa jahit. Dia bikin masker aja, tunjukin dong maskernya. Ini masker bikin sendiri. Merah putih. Tuh, terus dia ada masker juga dari batik banyak. Dia jualan masker. Hasil karya sendiri. Tuh. Dan kalau dia mau pesan masker, kalau di Indonesia kejauhan ya, kalau di Eropa bisa pesan ke dia. Jadi sebenarnya itu aku tuh bukan multi talented, tapi aku kepepet. Kok kepepet? Ya walaupun kepepet, kalau kita nggak ada talent ya nggak bisa lah. Kayak gue misalnya, gue kepepet suruh bikin masker nggak bisa jahit, tetap aja nggak bisa. Karena kamu kan sukanya dipepet, ya gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bertahan hidup. Keahlian apa aja berarti? Bikin masker. Aku nggak. Pramugari. Bisa bukan ahli. Penari. Terus nyanyi. YouTuber. Terus itu sih bukan keahlian ya. Ya itu keahlian lah, nggak semua orang bisa seperti itu. Gitu ya. Makasih. Nggak semua orang bisa begitu lah. Itu kan keahlian. Talent gitu. Itu talent. Jadi ini artis call on yang multi talent. Orangnya juga friendly guys. Aku dari awal pertama ketemu udah ngerasa kalau dia hangat dan friendly. Tapi aku lebih ke, kalau friendly, masalah friendly itu aku reflection, Bill. Gimana maksudnya? Jadi tergantung orangnya. I am your reflection gitu loh. Jadi kalau kamu ramah, ya masa aku nggak ramah sih. Kamu kalau nggak baik ya tapi ada lah orang yang udah gue ramain, udah gue baikin. Kalau memang dasarnya ya orangnya nggak ramah, ya nggak ramah aja. Oh iya, ya ada sih ya kayak begitu. Ya seperti itu guys. Jadi aku sebenarnya ada poin yang pengen aku ceritain, aku pengen bagiin ke kalian semuanya. Dulu aku di Indonesia itu aku udah nyobain kerjaanku tuh banyak dulu itu. Aku dulu itu pokoknya dari 24 jam itu aku tidur itu cuma 3 jam. Ya ampun. Itu karena kesepian. I'm feel lonely gitu loh. Karena nggak ada pasangan ya. Nggak ada pasangan. Jadi buat apa aku hidup gitu loh? Untuk siapa gitu loh? Aku untuk menikah sama perempuan bakal menikah untuk apa? Jadi akhirnya aku mempunyai keberanian itu untuk jadi diriku sendiri. Dan guys, trust me, seperti yang Nabil kamu bilang ya, udah semuanya orang bilang bahwa menjadi diri sendiri itu is a gift. Iya benar. Kayak aku contohnya saat aku hidup di Indonesia, aku nggak bisa jadi diriku sendiri kan. Begitu aku pindah ke Finland, aku udah nggak perlu berpura-pura jadi orang lain. Aku sekolah, teman sekolahku nanya, Nabil kamu di sini sama siapa? Oh aku menikah sama orang Finland. Oh istri kamu orang Finland? Bukan, suamiku orang Finland. Nggak kaget. Terus tetangga tahu gue gay, nggak peduli, nggak ada yang apa, tetap aja baik, nggak ada yang peduli. Jadi gimana ya, itu yang aku suka ya, tinggal di Eropa bisa jadi diri sendiri. Dan terlebih lagi sih buat aku sebenarnya ketika kita jujur pasti bakal ada pertentangan ya. Entar kamu bakal ditentang sama keluarga, terus atau ditentang dengan norma masyarakat. Cuman baik-baik lagi lah. Ini maksudnya sampai kapan? Iya, karena bukan apa ya, gue pikir kita hidup sekali. Dan ini hidup kita, ini hidup yang mau kita jalani. Jadi ya kita harus berani aja. Beneran aku serius, aku bisa menjadi diriku sendiri tuh senang banget Bill. Sampai pun semuanya itu ya, sampai
aku sudah coba semuanya. Yang nggak bisa aku lakukan di Indonesia atau nggak aku bisa lakukan di depan keluarga aku, gitu kan. Dan menjadi diriku sendiri, perempuan. Jangankan apa di Indonesia, mau anak cowok aja masak aja sudah itu kayaknya. Iya, anak cowok masak. Di dapur ngapain? Dapur. Cuci piring jangan. Kalau di sini justru chef rata-rata itu laki-laki dan banyak yang hetero. Iya. Iya, chef laki-laki. Laki-laki rata-rata udah bisa masak di sini. Iya. Jadi itu bukan pekerjaan perempuan. Karena di Eropa pekerjaan itu nggak ada gender. Benar. Perempuan mau jadi kuli bangunan boleh, asal sanggup. Perempuan mau jadi supir bus, supir truk, supir apa aja boleh. Yang penting sanggup. Iya. Itu nggak ada gender. Jadi boleh di sini. Ya boleh-boleh aja lah. Ada mungkin laki-laki yang nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Ya kan kayak mungkin laki-laki maco gitu, tapi mereka nggak suka nyopir, nggak suka aja kan. Karena kan talent orang beda-beda, kesukaan orang beda-beda, terus keahlian orang juga beda-beda. Kayak misalnya aku ahlinya di bidang ini, belum tentu orang lain bisa melakukan hal seperti aku, ya kan? Iya. Aku nggak bisa ngelakuin ini, kayak contohnya bikin masker, gue nggak bisa, dia bisa bikin masker. Kan keahlian orang lain-lain. Kalian aku ini guys, karena itu cowok, ceplosan. Ayo cari cowok. Nanti mau diajak jalan-jalan, nongkrong di daerah Gay Street ya. Yang kita pernah kemana itu ya. Oke guys, segitu aja ngobrol-ngobrol sama ibu lurahnya Kolon sekarang. Oh iya, aku Erwin, nama aku Erwin. Erwin, ya itu nama lakinya. Nama malamnya? Warsila, Waria, Tuna Susila. Aduh, cocok. Artinya bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Loh, yo mas, aku di siapa jadi polisi loh. Ya ampun, mau jadi polela. Enggak sih, kok. Kita jadi polwan. Kalau dia jadi polisi gimana di stop? Stop, kamu udah melanggar gitu. Stop. Oke guys, terima kasih ya, terima kasih loh udah makasih Nabi ngobrol, diantar-anterin, dia nongkrong sama dia, pokoknya baik banget ini, salah satu temanku yang paling baik. Ya, terus guys, kalau ketemu Nabil aslinya lebih cakep, kalau ngobrol lebih ada daya tariknya. Makanya subscribe sekarang deh. Iya, jangan lupa ya. Like, subscribe, tonton terus videoku sampai habis dan nyalakan tanda loncengnya. Ding ding. Juga subscribe dan tonton video dia. Apa namanya tadi? Ceritaku di Jerman dengan Erwin Chandra. Tuh, Erwin Chandra. Pokoknya cerita hidupnya dia. Kalau ada yang penasaran sama dia, pasti kan biasanya setelah videoku nanti ada yang penasaran. Aduh kak, mana Instagramnya? Aduh kak, mana apa? Nanti lihat aja di YouTube-nya langsung ya. Oke, terima kasih. Bye.